teman-teman aku dimanapun kalian berada, apapun keinginan kalian atau bahkan ada kegiatan yang lagi digeluti, jangan sampai lupa sama yang namanya kuasa ilahi. Karena kita nggak akan tahu berapa lama kebahagiaan itu akan ada di diri kita ini. Masya Allah, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alhamdulillah atas kesempatan yang berbahagia ini, juga atas rahmat dan izin Allah Azza wa Jalla, saya Rizkia Laila Ramadhani bisa memimpin dalam acara podcast Al-Multazam Bandung. Nah guys, podcast Al-Multazam Bandung ini merupakan sebuah podcast yang berisi tentang kisah inspiratif dari seorang hafiz atau hafizoh dari Al-Multazam Bandung. Dan kali ini telah datang bintang yang sangat bersinar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kisah inspiratif yang ada dalam hidupnya. Nah, dengan tema yang kita bawa yaitu Raih Prestasi Budaya Lestari, kini telah hadir di hadapan kita semua seorang Bunga Nuranisa Supendi yang sangat menggeluti mengenai pencak silat di Indonesia ini nih. Masya Allah. Oke Bunga, kenalin dulu deh siapa kamu teh. Nama aku Bunga Nuranisa Supendi, kalian bisa panggil aku Bunga. Umur aku 11 tahun, aku tinggal di Bandung Barat, Lembang. Bandung Barat, Lembang? Ya, Wih, Lembang. Tiris. Bandung. Barudak Bandung. Kuma barudak? Well. Mantap. Masya Allah. Oke, nah kita lihat nih ya video Bunga waktu dia lagi pencak silat. Oke, stay tune. Oke, bagus banget kan, keren banget dia tadi. Tepuk tangan atuh ke diri sendiri. Oke. Nih Bunga, tadi kan ada video silat tentang kamu tuh ya. Itu tuh di mana sih lombanya? Di Pamijaya. Pamijaya? Iya. Di Gor Gor gitu ya? ya, futsal. Gor futsal. Saya pernah dengar katanya emang dari keluarga kamu tuh benar-benar menggeluti pencak silat. Apa Iya. itu benar? Betul. Oh. Jadi apa mengharuskan untuk kamu belajar silat? Ya. Oh, karena mungkin gini ya, budaya itu harus dilestarikan ya, seperti itu. Mungkin prinsip orang tua kamu kayak gitu kan. Nah, lembaga itu tuh emang punya kamu sendiri? Iya, punya keluarga besar gitu. Berarti benar-benar nyalur ya dari atas ke bawah. Iya. Masya Allah. Oke. Ada nggak sih Bunga apa ya namanya tuh kenangan yang masih berbekas dalam diri kamu gitu? Pasti ada. Contohnya? Salah satunya tuh waktu itu aku diajak ke dusun bambu semua perguruan gitu. Terus di situ dikumpulin kita latihan bareng-bareng. Oh, terus di sana tuh emang dari berbagai lembaga? Iya. Oh, jadi Dari berkumpul gitu? Iya. Sehari aja? Seharian, udah. Gitu ya. Di sana kamu belajar apa nih, Bung? Kayak cuman bertampil gitu, kayak masuk YouTube. Terus kan di video-video sama yang tukang video gitu apa namanya? Multimedia. Ya, Oke. Tukang video. Kang Firto. Oke. Kalau misalkan yang diajarin mereka nih apa aja? Ada TGR. TGR? Iya, aku nggak tahu singkatannya, aku lupa. Tanding sama ibing. Ibing. Iya. Kok kamu apa? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Iya. TGR itu apa sih? TGR itu yang ada jurus-jurus. Jurus? Iya. Kalau misalkan jurus-jurus di film-film itu kan waktu pas gini langsung bus ada api. Kalau kamu kayak gitu gak? Aku belum pernah, aku nggak pernah. Tapi ada yang sampai keluar api-api gitu? Kayaknya nggak ada. Enggak, cuman tapi ada belah bata. Oh, belah bata? Iya, belah bata. Sakit gak sih? Aku belum pernah nyoba, tapi enggak mungkin. Karena mungkin. udah terbiasa mungkin, emang terlatih profesional. Oke. Salah satu itu kan belah bata nih. Iya. Kamu tahu nggak apa ya? Bukan mantra ya. Rahasia bisa ngebelah bata kayak gitu. Aku tahu dikit. Soalnya tadi aku baru belajar.
buat jurus mantra-mantra belah bata. Wis. Contohnya apa? Salah satunya itu Kuncinya tuh. perutnya tuh harus keras. Mm-mm. Terus namanya tuh olah pernafasan. Iya. Terus ulu hati sama punggung. Berarti perutnya tuh harus terisi gitu. Ya, terisi. Sama Harus kalau keras. pikiran gimana? Pikiran gak boleh kemana-mana. Dia harus kosong. Harus satu titik. Oh. Ya, Kalau misalkan pikirannya yang penuh, perutnya yang kosong gimana? itu belum makan. Lapar. Oke. Jadi itu ya. Terus kalau misalkan ibing itu apa ibing? Ibing yang pakai alat musik Sunda. Oh, kamu pernah? Kayak, ya, aku suka tiap malam kayak gitu. Oh. Selain dusun bambu? Iya. Apa lagi itu? Aduh, banyak, aku lupa. Tapi banyak, pasti banyak. Oke. Bunga udah berapa lama sih di Multajam? Baru 1 bulan kurang, 3 minggu lebih berarti. 3 minggu lebih. Wis. Oh iya, aku penasaran nih. Kan kamu dari umur berapa tahun? 11. 4 tahun? Apa silat? Heeh. Ya, 4 Oh. tahun. Dari umur 4 tahun. Langsung tonjok gitu. Enggak. Terus ngapain? Ya Kobe gitu. Kobe. Salah. Oke. Terus umur 4 tahun kamu ikut-ikutan gitu kakak kelas Iya. kamu. Terus akhirnya bisa silat kapan? Aku mulai aktifnya tuh dari 5 sampai 6 tahun ke atas, tapi itu belum ikut lomba-lomba. Masih latihan ya. Perbekalan gitu Iya, ya. bener. Terus nanti abis kan silat tuh, udah silat di umur segituan nih, kan kamu lomba pasti bakal banyak prestasi pengalamannya gitu kan. Salah satunya Eh, atau kan beribu-ribu. ikut lomba sama menampilkan diri di tempat umum. Oh, Masya Allah, berarti udah terlatih ya? Ya, Yes, keren. Nah, kan kamu udah 3 minggu di Multajam. Apa aja nih yang udah kamu dapet di Multajam? Kayak contohnya di silat, kamu kan ikut ekskul silat ya? Iya. Ada tuh guys, di sini ada ekskul silat nih. Contohnya apa aja yang udah kamu dapat di sana? Ya, aku di sini ikut silat. Terus Jepang. Soalnya disuruh juga gitu untuk nerusin Jepang. Soalnya waktu di SD aku selalu ikut les Jepang gitu, ekskul Jepang. Masya Allah. Kalau testimoni kamu nih tentang tentang lingkungan Multazam, kemudian ya sarana prasarana gitu kan di sini Iya. gimana ya? Gak betah. Gak betah maksudnya. Gak betah. Oke, ada 2 kemungkinan nih. Ada yang betah sama nggak betah. Ya, campur Betahnya? aduk gitu. Betahnya tuh fasilitasnya mencukupi. Masya Allah, bener banget. Terus ustadznya baik, guru-gurunya baik. Jadi insya Allah betah Pelajarannya di sini. gimana? Kalau dari segi pelajarannya? Lumayan Efektif? mudah. Ya, efektif. Oh, Masya Allah. Lumayan mudah. Ya, mudah. Berarti insya Allah ini mah pasti bakalan bisa kok. Kamu harus banyak belajar dan semangat terus ya. Kalau misalkan dari segi gak betahnya gitu apa tuh? Mungkin karena aku murid baru, jadi butuh adaptasi. Iya betul banget. Karena ya kalau misalkan di tempat manapun itu, kalau kita emang dulunya terbiasa bareng orang tua kan gitu-gitu segala Iya. macam, pasti kayak aduh di sini sendirian, di sini kita Rasa sepi gitu. terasa sepi. Jadi ya intinya mah butuh adaptasi ya segala sesuatu pun itu juga gitu. Oke. Kamu sebelum ke Multazam kemana nih? Aku niatnya tadi ke SMP, bukan mondok gitu. SMP. Terus gak jadi karena saudara-saudara pada mondok, jadi mending ikut mondok aja gitu. Iya. Bareng saudara-saudara. Biar nyambung ya kalau Iya. ngomong. Jadi nggak SMP sendiri gitu. Terus tadinya mau ke Al-Zaitun. Zaitun? Iya. Tapi alhamdulillah tuh kamu terselamatkan. Ya itu ya intinya guys, jangan pernah berhenti buat nyari-nyari Sekolah. gitu. Dan kalau misalkan kita cuma stuck di situ-situ doang, takutnya kan terjadi hal-hal yang negatif gitu. Jadi ya intinya kita harus bisa mencari sekolah yang baik buat kedepannya, buat diri sendiri dan juga bermanfaat buat orang lain. Betul? Betul. Seperti itu. Oke Bunga, aku mau tanya nih, cita-cita kamu mau jadi apa? Aku cita-citanya pengen jadi pengusaha. Pengusaha? Iya, Pengusaha apa tuh? pengusaha bisnis kantoran. Oh, keren. Kalau misalkan nanti kan kamu tuh jadi orang kantoran loh, Iya. pasti bakalan sibuk kan? Iya. Kamu bakalan lupa sama apa yang udah kamu pelajari di sini? Kayak contohnya ngafalin Quran, terus hadis-hadis yang udah dihafal, kemudian pembelajaran ya tentang Islam gitulah pokoknya. Enggak.
Masya Allah. Kenapa tuh enggak? Karena sesibuk apapun kegiatan aku nggak bakal lupa sama tentang agama kayak Al-Quran, kitab-kitab, hadis, apalagi lupa sama Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah yang udah membuat aku sukses, udah menolong aku untuk di masa depan. Masya Allah. Karena ya itu ya, sumber rezeki kita itu ya salah satunya Allah. Dan juga apa ya, biasanya nih orang-orang penghafal Quran itu dia selalu dimudahkan segala urusannya sama Allah. Misalkan dulu tuh ada ustaz di sini bilang kayak gini, santri itu siap pakai, katanya tuh kayak gitu. Kalau misalkan kita masuk ke masyarakat, terus kalau misalkan kita bisa ngaji, Neng, isi acara dong, misalkan kayak gitu. Diterima di mana-mana. Terus kayak bukan dari pengalaman doang, tapi iya juga ngalir. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu ya. Intinya mah niatnya dulu betulin, betul? Betul. Seperti itu. Kalau misalkan harapan kamu ke depannya kayak gimana nih tentang diri kamu? Aku pengen bisa ngebanggain orang tua. Pasti. Dengan cara menghafal 30 juz. Masya Allah. Hafal 30 juz. Motivasi kamu untuk menghafal 30 juz apa? Apa ya, pokoknya tetap semangat. Gak boleh Gak boleh gitu, menyerah. baru led karotak. Ya. Oke. Kalau selain itu nih, kan pengen jadi penghafal Quran buat ngebahagiain orang tua, juga buat penerang ya di akhirat nanti gitu kan, kayak gitu. Apalagi selain itu? Pengen jadi guru silat juga. Oh. Jadi gak mau ngelupain silat. Iya. Karena kita tuh apa ya, hidup itu jangan sampai terfokus dalam satu hal doang ya. Kalau misalkan terfokus dalam satu hal, ya udah hidupnya tuh gitu-gitu aja, lempeng flat aja, betul gak sih? Nah kalau misalkan kamu suka di silat, terus kamu juga pengen jadi seorang pebisnis di kantoran gitu, nah bisa jadi tuh di ruang apa ya, di lain waktu kamu bisa ngajarin anak-anak silat. Jadi kan bermanfaat gitu kan, ilmu yang dimanfaatkan kayak gitu. Masya Allah. Oke Bunga, harapan kamu kan udah terpenuhi ya di sini. Terus kayak sekarang motivasi kamu nih buat teman-teman di luar sana kayak gimana, Bung? Buat teman-teman aku dimanapun kalian berada, apapun keinginan kalian atau bahkan ada kegiatan yang lagi digeluti, jangan sampai lupa sama yang namanya kuasa ilahi. Karena kita nggak akan tahu berapa lama kebahagiaan itu akan ada di diri kita ini. Masya Allah, bener banget guys. Jadi kita jangan sampai putus dari yang namanya Allah, dari yang namanya peribadahan gitu. Karena segala sesuatu kalau misalkan gak didasari dengan tiang agama, kita bakalan susah hidupnya. Oke nih, kita sekarang bagus gitu di kehidupan dunia, tapi di akhiratnya nol. Karena kan yang kita cari di dunia itu bukan tentang dunia doang, tapi tentang akhirat. Goal kita itu akhirat, bukan tentang dunia. Betul gak sih? Sifat kesuksesan di dunia itu bersifat sementara, tapi sifat kesuksesan ketika untuk kita di akhirat nanti adalah suatu hal yang sebenarnya. Karena yang kita cari adalah tentang akhirat, bukan tentang dunia. Dunia kita boleh bagus, tapi akhirat kita harus lebih bagus. Oke guys, terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah, Masya Allah banget ya. Ternyata kisah dari seorang Bunga ini sangat menginspiratif, sangat menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam segi keilmuannya ataupun dalam kebudayaannya. Oke guys, oke, makasih banyak semuanya. Saya Rizkia Laila Ramadhani. Saya Bunga Nuranisa Supendi. Maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oke, see you next time and have a nice day guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.